Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda sudah berbagi beberapa materi yang sangat menarik ya. Dan kali ini kita mau menyelami bab 8 dari buku klasik On Competition karya Michael E. Porter. Judulnya Competing Across Locations atau bersaing lintas lokasi. Ini tema yang wah relevan sekali hari ini bukan? Betul, betul. Relevan banget. Materi ini kan ada di dalam buku yang lebih besar ya, yang mengupas tuntas konsep persaingan dan penciptaan nilai. Lengkap banget dari A sampai Z, mulai dari strategi di level industri, terus sampai strategi korporat buat perusahaan yang bisnisnya banyak gitu. Bab-bab sebelumnya udah ngebangun fondasi kuat tuh, gimana perusahaan bisa unggul secara kompetitif, terus apa yang bikin sebuah lokasi kayak negara atau wilayah bisa kompetitif juga. Hmm, Nah, bab 8 ini nih rasanya membawa kita ke arena yang lebih luas ya. Di era di mana perusahaan kayaknya bisa naruh aktivitasnya di mana aja di dunia, produksi di sini, R&D di sana, pemasaran di mana-mana. Pertanyaan besarnya jadi, apakah lokasi itu masih penting? Dan kalau iya, gimana pentingnya? Bagaimana perusahaan bisa beneran menang dengan menyebar dan mengkoordinasikan operasinya dalam jaringan global? Nah, misi kita kali ini adalah membongkar wawasan kunci dari bab 8 ini khusus untuk Anda. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Tepat sekali. Yang langsung kelihatan menarik ya di bab ini, itu gimana Porter secara cerdas mengintegrasikan konsep-konsep fundamental dia yang mungkin Anda udah kenal, kayak 5 kekuatan persaingan itu, dan terutama rantai nilai atau value chain. Tapi dia menerapkannya dalam kanvas geografis yang jauh lebih besar. Jadi kita nggak lagi cuma ngomongin satu industri atau satu negara aja, tapi ngelihat gimana perusahaan beroperasi secara strategis, melintasi berbagai lokasi. Oke, melintasi lokasi ya. Ya, dan ada titik menarik juga di sini. Sumber ini menegaskan bahwa banyak pemikiran strategi global sebelumnya itu cenderung terlalu menyederhanakan masalah. Fokusnya seringkali cuma ke aspek keglobalan itu sendiri, skala ekonomi global, pasar global. Seolah-olah, ya udahlah, detail lokasi udah nggak gitu relevan. Nah, bab 8 ini justru datang dengan argumen kuat. Lokasi itu masih dan akan selalu sangat penting. Bahkan mungkin lebih penting dari sebelumnya, tapi dengan cara yang lebih, gimana ya, lebih bernuansa. Ini bukan sekedar soal di mana Anda jualan, tapi lebih ke di mana Anda membangun keunggulan inti Anda. Menarik, menarik. Jadi ini semacam koreksi ya terhadap pandangan umum bahwa globalisasi bikin dunia datar, terus lokasi jadi kurang signifikan. Bab 8 ini malah bilang sebaliknya gitu. Persis. Ini salah satu poin paling kuat menurut saya dari bab ini. Sementara banyak perusahaan tergoda gitu ya buat nyebar aktivitas demi cari biaya tenaga kerja termurah atau pajak terendah, Porter kayak ngingetin kita, tunggu dulu. Strategi global yang benar-benar efektif dan berkelanjutan, menurut argumen di sini, justru akarnya itu ada di pemanfaatan keunggulan inovasi dan produktivitas. Dan keunggulan itu lahirnya dari pemusatan aktivitas inti yang strategis di lokasi tertentu. Nah, lokasi ini dia sebut home base atau markas. Oke, home base. Istilah ini kayaknya penting nih. Jadi home base ini bukan sekedar kantor pusat administratif perusahaan secara umum ya berarti? Jauh lebih dari itu. Home base itu pusat gravitasi strategis untuk satu bisnis spesifik dalam portofolio perusahaan. Jadi, ini lokasi di mana strategi inti buat bisnis itu dirumuskan dan dikendalikan. Disinilah kegiatan R&D yang paling fundamental buat produk dan proses kunci itu dilakukan. Dan biasanya, di sini juga ada masa kritis dari aktivitas produksi atau penyediaan jasa yang paling canggih, paling kompleks, dan paling produktif. Ini kayak otak dan jantung inovasinya gitulah untuk bisnis tersebut. Jadi bisa aja dong satu perusahaan multinasional punya beberapa home base yang beda-beda buat lini bisnis yang beda, terus letaknya juga di negara yang beda-beda. Sangat mungkin. Dan seringkali memang begitu. Di home base inilah keahlian inti atau core competencies dan teknologi esensial buat bisnis itu berada, terus diasah, dikembangin. Ini jadi titik simpulnya, tempat mengintegrasikan semua input, pembelajaran, dan informasi yang didapat dari aktivitas-aktivitas lain yang mungkin kesebar di seluruh dunia. Pekerjaan yang paling bernilai tambah tinggi, yang mendorong inovasi radikal dan bangun keunggulan kompetitif jangka panjang, cenderung ngumpulnya di sini.
Makanya, lokasi kantor pusat korporat atau bahkan negara asal pemilik perusahaan itu jadi kurang signifikan dibanding lokasi home base yang tepat untuk tiap bisnis strategisnya. Wah, ini konsep yang kuat ya. Apakah sumber ini ngasih contoh nyata gitu buat bantu kita ngebayangin gimana home base ini bekerja dalam prakteknya? Ya, ada beberapa contoh yang cukup jelas. Misalnya Novo Nordisk, perusahaan farmasi raksasa dari Denmark itu, sumber nyebutin home base buat bisnis insulinnya, produk andalannya, itu tetap kokoh di Denmark. Meskipun mereka jualan dan bahkan ngelakuin beberapa tahap produksi akhir secara global, tapi pusat inovasi, R&D inti dan produksi insulin primer yang paling kompleks, itu tetap konsentrasinya di Denmark. Kenapa? Ya, karena di sanalah ekosistem yang mendukung inovasi di bidang itu paling kuat. Oke, Novo Nordisk di Denmark untuk insulin ya. Ada Ya. lagi? Ada lagi, contohnya Hewlett-Packard atau HP. Perusahaan teknologi ini kan produknya banyak ya. Nah, home base-nya itu tersebar. Tapi mayoritas home base buat produk-produk teknologinya ada di Amerika Serikat. Khususnya di area kayak Silicon Valley gitu, yang memanfaatkan klaster teknologi yang sangat dinamis di sana. Terus ada Honda. Home base buat bisnis sepeda motor dan mobilnya secara historis dan strategis tetap kuat di Jepang. Nah, apa sih yang bikin lokasi kayak Denmark buat insulin Novo, atau AS buat teknologi HP, atau Jepang buat otomotif Honda itu jadi home base yang ideal? Ada kerangkanya nggak buat mahamin ini? Nah, disinilah konsep porter lainnya yang terkenal masuk, yaitu diamond atau berlian keunggulan nasional atau regional. Lokasi home base yang unggul itu biasanya punya berlian yang kuat buat industri spesifik tersebut. Ini bukan cuma soal satu faktor aja loh, kayak biaya murah gitu. Berlian ini tuh sistem yang saling terkait. Ada 4 elemen kunci. 4 elemen ya, apa aja tuh? Pertama, kondisi faktor produksi. Tapi bukan cuma faktor dasar kayak tanah atau tenaga kerja murah ya, tapi lebih ke faktor lanjutan dan terspesialisasi, kayak SDM dengan keahlian tinggi di bidang tertentu, infrastruktur riset canggih, basis data spesifik industri. Oke, faktor produksi yang canggih. Terus? Kedua, kondisi permintaan domestik. Adanya konsumen lokal yang canggih, kritis, dan nuntut gitu, demand-nya cerewet, seringkali malah dorong perusahaan buat terus inovasi dan ningkatin kualitas. Kebutuhan pasar lokal yang unik juga bisa jadi sumber ide produk baru. Permintaan domestik yang rewel justru bagus ya. Ketiga, Ketiga, industri terkait dan pendukung. Maksudnya, ada nggak jaringan pemasok lokal yang kompetitif dan inovatif? Terus industri-industri pendukung lainnya dalam satu klaster geografis. Kayak mesin perkakas buat otomotif atau software buat teknologi. Ini bikin efisien dan percepat aliran info sama inovasi. klaster industri gitu ya. Terakhir, Keempat, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Ini soal gimana perusahaan di lokasi itu didirikan, diorganisir, dikelola, dan sangat penting, tingkat persaingan domestik yang intens. Persaingan ketat di kandang sendiri itu justru macu perusahaan jadi lebih efisien, inovatif, dan akhirnya lebih kuat di pasar global. wah lengkap ya berlian ini. Iya, jadi kombinasi sinergis dari keempat elemen berlian inilah yang ciptain lingkungan subur di mana perusahaan dalam industri tertentu bisa capai tingkat inovasi dan produktivitas yang luar biasa. Makanya, lokasi itu jadi home base yang ideal. Jadi, milih home base yang strategis itu intinya nyari lokasi di mana berlian ini paling bersinar buat bisnis spesifik Anda. Banget sekarang, ini fondasi strategi global yang kuat. Tapi strategi global kan nggak cuma soal musatin semua di satu tempat ya. Gimana dengan nyebar aktivitas ke lokasi lain? Sumber ini bahas itu juga kan? Tentu saja, punya home base yang kuat itu fondasi, tapi itu baru separuh cerita. Bagian kedua dari strategi global yang efektif, menurut bab 8 ini, adalah soal secara cerdas menyebarkan aktivitas-aktivitas lain dalam rantai nilai ke lokasi-lokasi beda di seluruh dunia. Dan di sini kita perlu paham konsep rantai nilai atau value chain. Nah, bisa dijelasin dikit nggak soal rantai nilai ini? Biar kita semua di page yang sama. Tentu, rantai nilai itu gampangnya kerangka buat ngelihat semua aktivitas yang dilakuin perusahaan buat desain, produksi, pasarin, kirim, sampai dukung produk atau jasanya.
Ini mencakup aktivitas primer kayak logistik masuk, pengadaan bahan, operasi, produksi, logistik keluar, distribusi, pemasaran dan penjualan, sama layanan purna jual. Terus ada juga aktivitas pendukung kayak pengembangan teknologi, R&D, manajemen SDM, infrastruktur perusahaan, pengadaan. Nah, strategi global itu melibatkan keputusan soal di mana setiap aktivitas dalam rantai nilai ini sebaiknya ditempatin secara geografis. Oke, jadi aktivitas apa aja nih yang biasanya disebar? Dan kenapa disebar? Aktivitas yang disebar bisa macam-macam banget. Tujuannya juga variasi. Seringkali sih tujuannya buat akses input berbiaya lebih rendah, misalnya naruh pabrik perakitan padat karya di negara dengan upah lebih rendah. Atau nyari sumber bahan baku yang lebih murah atau lebih dekat. Tujuan lain yang penting banget itu buat dapetin akses pasar yang lebih baik, mendirikan pusat distribusi regional, tim pemasaran dan penjualan lokal yang paham budaya setempat, atau bahkan pabrik perakitan akhir buat nyesuaiin produk sama selera lokal atau ngatasi hambatan tarif dan non-tarif. Jadi nggak cuma biaya ya, tapi juga akses pasar dan adaptasi lokal. Betul! Bahkan beberapa fungsi R&D pun bisa disebar loh. Bukan R&D inti ya, itu biasanya tetap di home base. Tapi R&D yang fokusnya ke adaptasi produk buat pasar lokal tertentu. Atau buat nyadap dan manfaatin keahlian atau pengetahuan spesifik yang mungkin kuat banget di lokasi lain. Misalnya, bikin lab riset kecil dekat universitas top di negara lain yang punya keahlian unik. Tapi bukannya kalau nyebar aktivitas kayak gini malah jadi ribet ya, bikin kompleksitas baru gitu. Gimana mastiin semuanya tetap jalan selaras? Nah, Anda nyentuh poin krusial, koordinasi. Ini tantangan terbesar sekaligus kunci keberhasilan strategi penyebaran aktivitas. Gimana caranya perusahaan ngubah kumpulan aktivitas yang kesebar secara geografis ini, yang bisa jadi melintasi zona waktu, budaya, bahasa yang beda, jadi sebuah jaringan global yang terkoordinasi secara efektif dan efisien. Ini bukan sekadar punya pabrik di banyak negara, gitu aja. Lalu koordinasi ini bentuknya kayak gimana? Koordinasi ini melibatkan banyak hal. Bangun mekanisme buat transfer pengetahuan, teknologi, praktik terbaik antar lokasi, mastiin aliran informasi lancar dan cepat antara home base sama unit-unit di luar negeri, juga antar unit-unit itu. Netapin standar operasi global sambil ngasih ruang buat fleksibilitas lokal yang perlu, dan yang paling penting, mastiin semua bagian jaringan global ini kerja sinergis, dukung strategi keseluruhan yang dirumusin dan dipandu dari home base. Tanpa koordinasi efektif, manfaat nyebar aktivitas kayak efisiensi biaya atau akses pasar bisa gampang hilang gara-gara inefisiensi, duplikasi, atau bahkan konflik internal. Mengelola jaringan global yang terkoordinasi ini jadi kapabilitas organisasi yang sangat berharga. Contoh Novo Nordisk tadi kayaknya relevan lagi ya di sini. Gimana mereka ngelola penyebaran sama koordinasi ini? Produk jadi yang sensitif suhu dan mungkin buat penuhi regulasi lokal. Tapi produksi primer, bahan aktif insulin yang paling kritis pada teknologi dan sumber keunggulan inti mereka tetap dipusatin di home base Denmark. Ini contoh konfigurasi rantai nilai yang cermat. Oke, pemusatan inti Penyebaran hilir ya? Iya. Demikian pula pas mereka bikin pusat R&D di luar Denmark. Misalnya di AS buat akses keahlian spesifik di rekayasa genetika yang emang kuat banget di sana waktu itu. Ini penyebaran R&D yang strategis. Tapi kuncinya, ada mekanisme kuat buat mastiin pengetahuan dan temuan dari pusat R&D di AS ini nggak kekunci di sana aja. Tapi secara sistematis ditransfer balik, dibagiin, dan diintegrasiin ke upaya R&D inti dan strategi global yang dipimpin dari home base Denmark. Nah, ini contoh koordinasi lintas lokasi dalam praktek. sangat masuk akal. Jadi ada home base yang kuat sebagai jangkar inovasi, terus penyebaran aktivitas lain secara selektif untuk tujuan spesifik, dan yang paling penting, perekat koordinasi yang kuat biar jadi satu kesatuan strategis. Nah, satu hal lagi nih yang menarik dari sumber ini, katanya, kerangka kerja ini ternyata nggak eksklusif buat perusahaan multinasional raksasa aja ya. Tepat sekali. Dan ini poin yang penting banget buat digarisbawahi karena seringkali kelewat. Sumber ini secara eksplisit bilang bahwa apa yang kita diskusikan sebagai strategi global itu sebenarnya cuma satu manifestasi, mungkin yang paling kompleks ya, dari isu yang lebih fundamental dan umum, yaitu gimana bersaing secara efektif melintasi geografi. Oh, jadi lebih umum ya? Iya, kerangka berpikir yang sama,
Soal mecah rantai nilai, analisis keunggulan lokasi spesifik buat aktivitas beda, terus konfigurasi dan koordinasi aktivitas itu ternyata sama relevannya buat perusahaan yang cuma mau berkembang dari skala lokal atau regional jadi pemain nasional di dalam satu negara. Wah, bisa kasih contoh nggak gimana ini berlaku di level nasional? Bisa. Bayangin aja sebuah perusahaan manufaktur sukses yang basisnya di satu provinsi atau kota. Terus, sekarang mau perluas pasar ke seluruh negeri. Pertanyaan strategis yang sama bakal muncul kan? Di mana lokasi terbaik buat bangun pabrik kedua? Mending dekat pasar baru yang gede? Atau dekat sumber bahan baku kunci? Atau di daerah yang klaster industri pendukungnya kuat? Lalu, di mana sebaiknya pusat distribusi regional ditempatin buat layani wilayah baru secara efisien? Di mana kantor penjualan regional harus dibuka buat paham pasar lokal? Iya juga ya, pertanyaannya mirip. Prinsip pengambilan keputusannya sama. Analisis keunggulan komparatif lokasi buat tiap aktivitas kunci dalam rantai nilai. Mungkin satu wilayah unggul logistiknya karena infrastruktur transportasinya bagus, wilayah lain punya tenaga kerja terampil yang lebih cocok buat jenis produksi tertentu, sementara wilayah ketiga punya universitas kuat buat R&D adaptasi produk lokal. Tugas manajemen yang merancang konfigurasi geografis aktivitas yang optimal di tingkat nasional, terus mastiin koordinasi yang efektif antar lokasi itu. Jadi, pelajaran dari bab 8 ini aplikasinya jauh lebih luas dari sekedar globalisasi. Ini soal strategi geografis. Jika kita tarik benang merahnya nih, bab 8 ini benar-benar jadi titik temu ya yang ngikat banyak konsep kunci Porter yang mungkin udah kita kenal sebelumnya. Analisis rantai nilai jadi alat bedah utamanya. Konsep berlian keunggulan lokasi bantu milih home base sama lokasi aktivitas lain. Bahkan pemahaman soal struktur industri dan persaingan, 5 kekuatan, di tingkat lokal jadi penting buat mahamin dinamika berlian itu sendiri. Semuanya jadi satu paket gitu ya, dalam kerangka strategi bersaing melintasi lokasi. Sangat tepat. Bab ini nunjukin gimana rantai nilai itu bukan cuma alat analisis, tapi jadi kerangka kerja fundamental buat merancang dan mengelola strategi lintas lokasi yang efektif. Perusahaan didorong buat mikir secara sangat detail gitu. Aktivitas mana di rantai nilai saya yang paling krusial buat keunggulan kompetitif? Di lokasi mana di dunia atau di dalam negeri, berlian keunggulan buat aktivitas spesifik itu paling bersinar. Gimana saya konfigurasi penempatan aktivitas ini, musatin beberapa, nyebar yang lain, buat ciptain keunggulan sistemik. Dan gimana saya bangun mekanisme koordinasi biar jaringan aktivitas yang tersebar ini kerja jadi satu orkestra harmonis, bukan sekumpulan pemain individual. Ini pendekatan yang jauh lebih canggih dan strategis terhadap geografi dibanding sekedar ngejar arbitrase biaya atau ukuran pasar semata. Luar biasa. Jadi, rangkuman singkat dari pembahasan kita soal bab 8 competing across locations ini adalah lupakan deh gagasan kalau globalisasi bikin lokasi nggak penting. Justru sebaliknya, lokasi jadi makin krusial. Tapi pemahamannya harus lebih dalam. Strategi global atau lintas lokasi yang efektif itu bukan soal hadir di mana-mana secara acak, tapi soal bangun home base yang kuat banget di lokasi paling subur buat inovasi dan produktivitas inti bisnis Anda. Biasanya di dalam klaster industri yang dinamis. Terus secara strategis nyebarin aktivitas lain dalam rantai nilai ke lokasi lain buat tujuan spesifik kayak efisiensi biaya, akses pasar, atau akses keahlian tertentu. Dan yang paling kritikal adalah kemampuan buat mengkoordinasikan seluruh jaringan aktivitas yang tersebar ini jadi satu sistem global atau nasional yang terintegrasi dan efektif yang terus belajar dan adaptasi dengan home base sebagai pusat gravitasinya. Anda ngerangkumnya dengan sangat baik. Dan penting buat diingat lagi, kerangka berpikir ini soal milah rantai nilai, milih lokasi berdasar keunggulan spesifik buat aktivitas tertentu, dan koordinasi punya relevansi luas. Ini bukan cuma resep buat raksasan multinasional, tapi juga bisa jadi panduan berharga buat perusahaan domestik yang mau tumbuh melampaui batas lokalnya. Intinya, ini soal seni dan ilmu manfaatin geografi buat bangun dan pertahanin keunggulan kompetitif. Ini benar-benar ngasih perspektif yang kaya dan menantang cara pikir konvensional ya, soal strategi di dunia yang terhubung ini. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut, berdasarkan materi yang kaya ini, kalau home base itu begitu sentral buat inovasi jangka panjang dan kesehatan strategis perusahaan, gimana caranya perusahaan bisa mastiin agar home base-nya itu sendiri nggak jadi stagnan? Nggak terlena sama sukses masa lalu atau jadi terlalu kaku dan terisolasi dari dinamika pasar global yang cepat berubah.
Apalagi kalau katakanlah pasar dengan pertumbuhan tercepat atau volume terbesar justru ada ribuan mil jauhnya dari home base itu. Gimana perusahaan nyimbangin kebutuhan vital buat terus perkuat dan perbarui kapabilitas inti di home base dengan keharusan buat tetap responsif, adaptif, dan relevan di pasar global yang beragam dan seringkali nuntut pendekatan beda. Menjaga keseimbangan dinamis ini kayaknya jadi tantangan kepemimpinan strategis yang berkelanjutan ya di era persaingan lintas lokasi ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat dan memicu pemikiran baru ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.